menimbang, mengingat, memutuskan. Pertama, membentuk panitia pemilihan umum Desa Puntang, Kecamatan Loparang, Kabupaten Indramayu dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, tugas panitia sebagaimana dimaksud pula di Diktum 1 keputusan ini adalah: pertama, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan umum. Yang kedua, menyelesaikan perselisihan yang timbul pada tiap-tiap tahapan pemilihan dalam jangka waktu tahapan yang bersangkutan. Yang ketiga, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan umum kepada Bupati melalui camat. Yang keempat, mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon UU yang melaksanakannya dapat melibatkan lembaga, perangkat daerah dan institusi terkait. Yang kelima, menetapkan bakal calon UU yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon UU dan melaporkannya kepada BPT. Yang keenam, melakukan pengundian nomor urut calon UU. Yang ketujuh, mengumumkan nama-nama calon UU yang berhak dipilih sesuai keputusan panitia pemilihan UU. Yang kedelapan, menetapkan tata cara dan tata tertib pelaksanaan kampanye. Yang ke-9, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih dan pengumumannya. Yang ke-10, menetapkan tata cara melaksanakan pemilihan. 11, mengadakan surat suara, kotak suara, tempat pemungutan suara dan perlengkapan pemilihan lainnya. Yang 12, melaksanakan pemungutan suara. Yang ke-13, menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan UU. Yang ke-13, menetapkan calon UU terpilih. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan UU kepada BPT. Menimbang yang ketiga, yaitu memutuskan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini berakhir pada saat pelantikan UU terpilih. Yang keempat, keputusan ini dimulai berlaku pada ditetapkan pada Puntang tanggal 4 Februari 2021. Badan Permusyawaratan Desa, Ketua BPT Pak Suwandi. Ya, keputusan lampiran Permusyawaratan Desa tanggal 4 Februari 2021 tentang pembentukan panitia pemilihan UU Desa Puntang, Kecamatan Loparang, Kabupaten Indramayu. Susunan panitia pemilihan UU Desa Puntang, Kecamatan Loparang, Kabupaten Indramayu. Ketua Yayat Nur Hayat, Wakil Ketua Warno, Sekretaris Insinyur Wahyono, seksi-seksi Abdul Razak, seksi umum. Yang kedua, seksi yang kedua Tarjono, seksi logistik. Yang ketiga, Riko, seksi pendaftaran dan kampanye. Dan yang keempat untuk seksi keamanan. Yang kelima, seksi Tarudin, seksi pencacahan pemilih. Yang keenam, Edi Jahedi, seksi pemungutan suara. Demikian berita acara pembentukan dan pelantikan panitia pemilihan UU Puntang, Kecamatan Loparang, Kabupaten Indramayu ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kepada rekan-rekan orang-orang terpilih, orang-orang yang siap mengabdi, mengaula dan berbakti dan berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan
pemilihan sumur serentak, saya selaku Ketua BPD akan melantik Anda, apakah Bapak dan rekan-rekan sekalian bersedia untuk menjadi panitia pilgub? Sekali lagi, apakah bersedia? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memenuhi kaidah Tuhan yang Maha Esa atas segala panggilan hidayahnya, maka pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 bulan Februari tahun 2021, saya Ketua BPD Desa Puntang dengan resmi melantik yang pertama Saudara Yayat Nurhayat sebagai Ketua, dan selanjutnya Saudara Warno sebagai Wakil Ketua, selanjutnya Insinyur Wahyono sebagai Sekretaris, dan seksi umum ada Abdul Rozak, seksi logistik adalah Tarzono, seksi pendaftaran dan kampanye adalah Saudari Riko, seksi keamanan adalah Saudara Untung, seksi pencatatan pemilih Saudara Tarudin, dan terakhir adalah seksi pemungutan suara Saudara Ididei. Berdasarkan keputusan BPD yang Desa Puntang, Kecamatan Lotrang, Kabupaten Indramayu nomor 005 tanggal 4 Februari 2021 PH PHK dan Panitia Pilu Desa Puntang, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Sebelum saudara mengucapkan sumpah berbagi, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersumpah dengan cara agama apa? Dan juga saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Mohon diikuti dengan bersama dan dengan azhar. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku panitia pemilihan guru dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, itu saja sumpah dan apa yang sudah kalian sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang siapkan kamu berdiri itu sama sapinya dua.
Yang kedua Bapak Warno. Yang ketiga yaitu Sekretaris Bapak Insinyur Wahyono. Kemudian seksi yaitu Bapak Abdul Wajah, Seksi Umum. Kemudian Bapak Tarjono, Seksi Logistik. Kemudian Bapak Riko, Seksi Pendaftaran dan Kampanye. Bapak Untung S, Seksi Keamanan. Bapak Taruki, Seksi Pertanahan Pemilih. Kemudian Bapak Edi Jadi, Seksi Pemungutan Suara. Ya, silakan kita datang ketua BPD dan sebelah kaki itu Pak Mumu. Ada bagi gambarnya. Kemudian saksi yang kedua adalah lagi kemudian saksi yang kedua Bapak Saksi ya. Pak ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu persilakan duduk dulu. Terima kasih. Alhamdulillah acara pelantikan ini sudah sekarang masuk ke acara sambutan, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Camat pada acara pembukaan. Pada malam hari ini, walaupun cuaca hujan, kita masih diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menyaksikan kegiatan pelantikan dan sumpah janji panitia pemilihan umum di Desa Luka. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, kita sekalian para pengurusnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua BPD beserta seluruh jajaran anggota, yang kami hormati Bapak BPD beserta seluruh pamong desa, yang kami hormati tokoh masyarakat, Ketua RT RW, yang kami hormati wabil khusus kepada panitia 9 yang barusan tadi dilantik oleh BPD,
yang kami hormati para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini saya mengikuti kegiatan pelatihan dan juga supervisi panitia pemilihan UU, yaitu yang ketiga, yang beda yang ketiga. Yang pagi saya sudah di Pangkalan, siangnya ada di Ranjeng, dan malam ada di Kuntang. Walaupun keadaannya hujan, tetapi kita tidak hormat, kita datang untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan-kegiatan pemilihan ibu serentak khususnya di Desa Kuntang. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat kepada para panitia yang tadi sudah dilantik dan sudah ada susunan pengurusnya, ada susunan organisasinya. Yang pertama adalah ketua, sudah ada wakil ketua, sudah ada sekretaris dan 6 seksi. Tadi kita dilantik dan disumpah bahwa kita melaksanakan tugas, dan nanti satu lagi Pak Ketua BPD akan membuat fakta integritas. Artinya fakta integritas itu surat pernyataan fakta integritas bahwa saya selaku panitia akan bersikap netral pada kegiatan tersebut, yang tidak memihak salah satu calon. Perlu disadari oleh panitia, baik ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota-anggota yang lain. Silakan nanti disusul dibuatkan fakta integritas untuk melengkapi dokumen. Harus ada fakta integritas bahwa saya siap untuk menjadi panitia melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan sampai suksesnya pemilihan UU Desa Kuntang. Termasuk tadi netralitas, tanggung jawab, dan tidak memihak salah satu, dan akan mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai dengan tahapan yang sudah diperbuka oleh Bupati 64A. Dan tadi sudah selesai. Saya akan sedikit sharing dan saya akan menyampaikan, walaupun nanti teman-teman panitia ini akan diberikan oleh panitia tingkat kabupaten. Jadi panitianya ada 2, panitia tingkat kabupaten dan panitia tingkat desa. Panitia tingkat kabupaten dan saya di kecamatan ini sub panitia tingkat kabupaten. Jadi saya ini termasuk bagian dari tingkat kabupaten. Nanti akan diberikan pada waktu dan tahapannya juga jelas ada, yaitu mungkin 3 orang yang akan diundang dan yang 171 di desa. Ini harus dikasih bagian di Pendopo atau di ruang sidung yang akan dilaksanakan oleh panitia tingkat kabupaten. Yang akan diundang adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, karena bendahara tidak ada di sini, karena bendahara itu sudah melekat menjadi bendahara yang ada di desa. Sebab bantuan keuangan itu adalah bantuan yang ditransfer ke rekening desa, dan bendahara itu sudah melekat menjadi kegiatan bendahara, dan Pak Guru PJ sebagai penanggung jawab penggunaan anggaran. Ya, saya akan coba materi satu-satu tugas daripada panitia, mengingatkan dan bapak-bapak sekalian bisa membantu. Ini sudah saya fotokopi. Terus di sini ada pendampingan Perda 5 tahun 2017 dan nanti Pak Guru bisa memfotokopi. Kalau kemarin saya kasihkan ini karena ternyata dilihat di dalamnya ini ada lampiran yang harus kita baca juga, yaitu di Perda 5 tahun 2017 tentang pemilihan UU, termasuk rincian biaya. Nanti bisa dikoordinasikan dengan Pak Sofikin. Apa sih tugas daripada panitia pemilihan UU? Saya tadi sudah dibacakan oleh sekretaris bahwa tugas panitia pemilihan UU ada beberapa hal. Mari kita coba tunjukkan. Tugas panitia pemilihan UU yang pertama, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan UU. Jadi tugas panitia adalah dari mulai sekarang sudah dilantik, mulai merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan, mengendalikan sesuai dengan tahapan. Jadi tidak boleh ada tahapan atau bikin tahapan tersendiri. Ini sudah ada tahapan dari pemerintah, maksudnya supaya tahapan ini dipatuhi. Kalau tadi disampaikan nanti kalau ada kendala-kendala hal-hal itu sesuai dengan tahapan yang ada. Nanti saya juga akan bacakan. Jadi silakan dari ketua utama yang memegang buku, kasih
bukunya fotokopi, walaupun sampai saat ini anggarannya sampai sekarang belum turun, tetapi ya harus dilaksanakan, harus berjalan kegiatan ini. Walaupun bagaimanapun ini PJ yang harus bisa memfasilitasi hal ini, dan dari manapun kegiatan termasuk hal ini, ya kegiatan sudah bermasuk juga agama, teman-teman juga sudah habis semua. Yang kedua, menyelesaikan perselisihan yang timbul pada setiap tahapan pemilihan dalam jangka waktu tahapan yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan mulai ada tahapan pembuatan anggaran di dalam 3 hari, ya harus selesai di dalam 3 hari. Tidak boleh melebihi tahapan yang lain. Termasuk misalkan ada pencacahan pemilih, harus selesai di dalam waktu pencacahan itu. Harus betul-betul direncanakan dengan baik. Gitu kan, terutama ketua ada sekretaris. Nanti juga ada seksi-seksi yang bertanggung jawab. Ya. Terus yang selanjutnya, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan umum kepada bupati melalui camat. Jadi biaya-biaya yang tadi disampaikan di dalam ini masih gelontongan. Ya, masih gelontongan. Apa-apa yang perlu diselesaikan ada nanti bisa dikomunikasikan. Jadi contoh, misalkan ini sudah ada panduan yang masih gelontongan, walaupun masih gelontongan, tapi rinciannya silakan oleh ketua dengan wakil ketua dan sekretaris, masukan daripada masing-masing seksi tadi. Dan misalkan di sini desa bukan, ini ada honor panitia, ini ketua, ini honor panitia 1 kali 3 bulan kali 7.200. Sudah ada rincian yang wakil ketua, ini 1 kali 1 orang kali 3 bulan kali 7.100. Sekretaris 1 juta kali 3 bulan kali 1 orang. Itu sudah ada rinciannya. Termasuk honorarium dimas dalam kegiatan pengundian nomor urut juga ada. Termasuk juga kegiatan kampanye ada dimas juga. Di sini ada biayanya. Termasuk siwason sistem juga ada biayanya. Nah, di sini ada panggung calon. Perlu diketahui bahwa dalam keadaan pandemi corona sesuai dengan Mendagri 72 bahwa pelaksanaan pemilihan umum ini tidak di dalam satu titik atau satu TPS, tetapi dibagi menjadi beberapa TPS. Di khususnya di Desa Bukan kemarin saya sampaikan kalau TPS kemarin 11 ya, 11 TPS itu dilaksanakan 11 TPS dan biayanya dimaksimalkan sesuai ini. Ada hal-hal yang perlu dibeli, silakan di sini. Misalkan ini, misalkan kalau stop juga, ya sudah. Terus ATK 4.800 itu dirinci dan bisa nanti pawai yang belum tahu di dalamnya ada mata anggaran atau ini yang harus diisi. Walaupun diatur, misalkan makan minum 42 juta itu diatur makan minum. Boleh nggak beli seragam untuk panitia? Boleh. Kalau di dalam anggaran tidak ada seragam seperti memerangkap, tapi harus beli. Boleh. Kalau panitia harus punya identitas, itu kan boleh. Boleh. Artinya uang itu diatur oleh ketua, itu kan untuk kegiatan sampai SPB-nya ya ada makan minum dan lain sebagainya. Ya kalau harus karena harus beridentitas, nama dan lain sebagainya. Terusnya pembadangan juga ada, terus juga untuk beli masker. Terus juga ada honorarium subpanitia juga di sini di masing-masing TPS. Nah, 1 orang kali 2 bulan. Begitu juga dengan honor PPD sekretariat, honor PPDP. PPDP juga pensopitan juga ada di sini. Tentang suara undangan dan orasi. Nah ini tentang hal-hal berkaitan dengan tentang suara dan sebagainya, ini nanti fotokopi Pak nanti serahkan kepada panitia, karena kemarin saya menyerahkan ini ternyata di dalam sistemnya pakai WA kirim dengan aplikasi dan sebagainya, dan cetak ada petunjuk walaupun langsung silakan isi. Yang selanjutnya
Tugas panitia adalah mengadakan penjaringan dan penjaringan bakal selalu tunggu dan pelaksananya dapat melibatkan lembaga perangkat daerah dari instansi lain. Jadi di sini yang dimaksud dengan penjaringan dan penjaringan ini panitia silakan umumkan calon-calon guru pada tahapan yang ada. Kemarin saya bacakan tahapan pendampingan setelah disaring sudah ditetapkan, panitia melaporkan kepada BPD dan mulai dibuka kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya melakukan kemudian nomor calon dan itu juga tugas daripada panitia harus ada nomor calon. Terus yang selanjutnya mengumumkan nama-nama calon guru yang benar dipilih sesuai dengan keputusan panitia, mengumumkan di media massa, ditempelkan teman-teman RW, nanti ada seksinya, nanti akan saya bacakan seksinya apa tugas seksi tersebut. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih juga ini tugas panitia, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilih juga tugas panitia, mengadakan surat suara, kotak suara, tentang pengumuman suara dan penetapan pemilihan baik. Perlu disampaikan pengadaan surat suara bahwa pengadaan surat suara ini bukan ada panitia. Panitia itu ada dua, panitia tingkat kabupaten dan panitia tingkat desa. Di sana disebutkan bahwa panitia tingkat kabupaten itu ada salah satu tugasnya memfasilitasi pengadaan surat suara. Kenapa harus di tingkat kabupaten? Karena dikhawatirkan pencegahan kartu suara ini ya sedikit ada terganggu, kekhawatiran sumber gitu kan. Jadi yang mencetak nanti orang kabupaten, karena di sana harus ada lelang, di sana harus ada barcode, dan di sana harus benar-benar ada ciri. Nanti panitia yang akan dikasih tahu mana surat suara yang betul-betul dicetak oleh panitia. Yang ada tetap panitia tingkat desa. Tapi anak kabupaten fasilitasi saja supaya tidak terjadi kepikiran oleh seluruh warga bahwa yang mencetak adalah panitia. Panitia di mana cetaknya? Cari-cari. Wah, di patron ditiburi, jadi ditiburi, dramai ditiburi, cari dokumen. Kira-kira kayak begitu. Takut saja. Ya, panitia kabupaten mengendaki begitu. Mudah-mudahan ini dimengerti oleh panitia tingkat desa. Yang lain tetap panitia tingkat desa. Selanjutnya melaksanakan pemungutan suara. Tadi nanti saya akan sampaikan seksi-seksi siapa yang bertugas menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan juga langsung menetapkan calon guru terpilih nanti oleh panitia sekaligus melakukan evaluasi dan laporan kepada guru ya, pemilihan guru kepada BPD. Terakhir panitia setelah rekap penetapan laporan kepada BPD akan melaporkan kepada bupati melalui camat dari guru terpilih selama 30 hari setelah BPD melaporkan kepada bupati. Itu tugas dari panitia. Nanti teman-teman bisa membaca hari ini. Saya akan bacakan rincian daripada seksi. Ya, tugas seksi ini supaya dipersiapkan di 6 orang ini. Yang pertama tugas ketua. Nah ini koordinasikan semua yang ada di sini. Wakil ketua yaitu membantu pelaksanaan kerja ketua, mendampingi, memberikan saran, masukan. Sekretaris Pak Yono untuk membuat surat-surat acara dan seterusnya berkaitan dengan kesehatan. Makanya ini harus dari orang desa karena berkaitan dengan komputer, berkaitan dengan hal lain ya. Saya minta orang desa menjadi tertarik karena kaliannya ada di sini jalan baru. Seksi yang pertama seksi umum. Bukan siapa tadi seksi umum. Apa tugas seksi umum? Ya Pak. Pertama seksi seksi umum Abdul Rojak. Tugasnya apa seksi umum? Seksi umum itu tugasnya memberikan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat bahwa di desa kita diadakan pemilihan umum. Pendaftarannya apa? Dari tanggal berapa ini sosialisasi dan disampaikan oleh Bapak Abdul Rojak di setiap pelosok, di RT, di blok, terutama blok yang paling jauh, yaitu blok daring. Ini tugas daripada Pak Abdul Rojak. Nah, disosialisasikan tahapan, kegiatan dan sebagainya, pengumuman
hukuman dan sebagainya urusannya di seksi umum. Yang kedua, seksi logistik Bapak Karjono. Bapak Karjono tugasnya adalah apa yang diperlukan di dalam pemilihan umum ini untuk reng-rengan pembuatan anggaran oleh ketua. Misalkan Pak Karjono ini mulai kotak suaranya, apanya, kegiatan apanya, balihonya dan terima dari kabupaten berkaitan dengan suara yang diterima Pak Karjono sebagai seksi logistik, pendelegasian kepada masing-masing TPS yang menyerahkan adalah seksi logistik pada terimanya dan lain sebagainya. Urusan logistik pokoknya jangan diambil yang lain, urusannya Pak Karjono. Ini juga nanti para ketua, wakil ketua dan sekretaris akan memberikan saran dan semua boleh memberikan saran karena tadi namanya manusia ada kurang-kurang. Silakan di sini direm untuk membuat reng-rengan biaya itu logistik itu apa yang diperlukan. Itu kan di dalam di sini juga ada tenda, juga ada pakar, juga ada ini. Silakan supaya pada saat pembuatan rencana biaya ini tidak ada yang terlewat. Gitu kan. Kalau di sini memang masih dua barang, tidak ada yang terlewat. Ini juga sebagai panduan, tapi barangkali ada yang terlewat. Ini seksi kepada Bapak Karjono. Selanjutnya seksi pendaftaran dan kampanye Bapak Riko. Ya, Bapak sudah mulai orang pendaftaran dilihat begitu tanggal 2 misalnya di tahapan Maret misalnya sampai tanggal 9 Maret Bapak sudah mulai membuat pengumuman di masing-masing pelosok bahwa pendaftaran calon guru akan dibuka dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dengan syarat apa-apa itu bagiannya Pak Riko. Nah, ya bagiannya Pak Riko, FPLK dan sebagainya. Pak Riko yang menerima pendaftaran bukan orang lain, ya sekretaris juga ketua juga wakil ketua juga terus mendampingi apa-apa yang perlu diperhatikan, apa-apa yang perlu disampaikan rinci dan mulai sekarang supaya ketua ini membuat rentang biaya semua tercover apa yang perlu. Termasuk di sini Baliho itu adalah kampanye, masukan taktik kampanye kepada panitia, kepada ketua membuat taktik kampanye, tata tertib. Misalkan dalam pelaksanaan kampanye ini disepakati nanti oleh masing-masing calon tidak boleh akar-akaran, misalkan itu. Terus juga kegiatan gotong royong karena pandemi corona tidak boleh ya berkerumunan itu kan. Nah termasuk berapa hari kapan penurunan alat kampanye, termasuk pemasangan baliho. Tidak ada taktik bahwa baliho sesuai dengan perda dibuat oleh panitia. Para calon umum tidak boleh memasang seenaknya sendiri di tempat segala macam. Ada diatur oleh taktik akan tertib bahwa pasangan baliho itu ditempatkan di tempat strategis yang sudah diketahui oleh para calon. Jangan difotokan sana, difotokan sana, jadi tidak berselarut banyak-banyakan apa namanya gambar gitu kan. Dulu kan wah ada sampai siang itu sampai pohon dipaku nih gitu kan, pohon tidak punya salah pohon dipaku. Ini diatur tinggal foto misalnya kalau ada 3 jadi 3 gitu kan. Ada kayak kemarin lah kita kemarin kan juga melaksanakan dari pagi itu sangat kecil ya, walaupun ada sedikit ya kita kasih tahu oleh panitia bahwa ini sudah tidak melanggar dan sebagainya. Itu urusannya Pak Niko yang termasuk tadi ada juga bisa di dalam kampanye itu ada misi-misi. Nah ada misi-misi juga boleh memberikan saran Pak Ketua Pak Riko ini. Bagaimana kalau misi-misi disampaikan lewat mail saja kepada panitia dan juga di media masyarakat, silakan. Tidak usah dibacakan satu-satu. Namanya calon umum itu kan berbeda-beda pengetahuan pengalamannya. Ada yang pintar ngomong, merdeka. Ada yang diam tapi juga merayap. Berdeso. Kan? Kayak Pak Gubernur yang lama nih, itu ngomong misalkan saya akan membangun desa hutan dan ada yang nggak bisa ngomong. Jadi itu memicu kurang baik, tidak aman. Gara-gara salah satu calonnya tidak bisa ngomong, ditertawakan oleh yang lain, gitu kan?
itu bisa dikomunikasikan dengan masing-masing calon. Bagaimana kalau visi-visi serahkan saja visi-visinya kepada panitia dan diumumkan oleh panitia saja bahwa salah satu calon ini kalau saya itu saya ada berlaku. Barangkali di sini juga bisa menyampaikan apa sih yang harus dilengkapi pada saat mau mencalonkan. Di sini formulir penerimaan berkas pendaftaran calon umum. Yang pertama, surat lamaran ditulis dengan tangan sendiri bermakna dari 10.000. Artinya calon umum ini pada mendaftarkan calon umum, terusnya juga perlu disampaikan. Barangkali nanti panitia bisa menyampaikan pada saat sosialisasi bahwa sekarang bermakna itu bukan 6.000, bukan 2.000, tapi 10.000. Sekarang walaupun masih belum keluarnya materi yang nilai 10.000, itu bisa 6.000 dengan 3.000 bawahnya ya. Atau 6.000 jadi dari sini boleh. Gitu. Ya, jadi ini sudah aturan pemerintah. Yang kedua, daftar nilai tutup di sini ada laporan pada itu pada fotonya, di surat keluarga dan lain sebagainya. Terus yang lain, yang kertas foto berwarna ukuran 4x6, 4 lembar dengan background warna merah. Jadi ini tidak dilarang kalau kita tahu bahwa bupati terpilih kita ada warna merah, jadi tidak ada kaitannya dengan warna merah bupati ya. Jadi ini dari dulu juga warnanya merah untuk calon umum karena background ini memperjelas ya untuk disamakan. Dan selanjutnya fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir bisa diinformasikan kepada calon umum. Barangkali dulu akte kelahirannya di mana, legalisirnya harus dicapil dan harus mulai dari sekarang. Kalau belum tahu apa sih syarat yang harus dipenuhi gitu kan, jangan sampai mendesak oleh pendaftaran nanti keburu-buru nanti disukai lagi dokter misalkan lagi. Terus yang selanjutnya fotokopi kartu tanda penduduk elektronik ya, jangan sampai walaupun tidak punya kartu penduduk elektronik. Selanjutnya fotokopi ijazah pendidikan pertama sampai dengan terakhir yang dilegalisir. Nah ini yang perlu disikapi. Takut sekolahnya ada di Cirebon, sekolahnya ada di Kakaul atau bahkan ada yang di Jakarta gitu kan. Silakan fotokopi dari SSD, SMA maupun sarjananya. Walaupun kalau ini persyaratannya minimal adalah SLTP dan sederajat, tapi syaratnya dari mulai SD dilakukan sampai dengan terakhir itu bisa A, bisa SMP, ataupun bisa sarjana dilegalisir. Nah di sini akan diverifikasi oleh dinas pendidikan kalau oleh panitia merasa ada yang perlu diinformasi. Selanjutnya surat keterangan jabatan kepolisian dari kepolisian Resort Indramayu. Tidak pernah sampai Kapolsek, Pak Firman di sini bahwa SKCK-nya bukan dari Polsek tapi dari Polres. Berapa tuh Pak biayanya? Nah, tapi Pak. Cari Kak, semono Pak. Silakan nanti disampaikan maka hubungan nanti barangkali ada. Nah, sebentar mana aja Bapak. Tapi yang kemarin sudah jelas. Cari 30 kan. Terus yang selanjutnya surat keterangan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 negara dan pemerintah. Dimohon ini surat keterangan tidak pernah terlibat ini ada tanda tangan Pak Ramil karena berkaitan dengan bersendiri ya. Itu pada Ramil Pak Kapolsek pertama ketika saya siap membantu pemilihan salah itu. Silakan. Surat keterangan tidak sedang dicabutnya dirinya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan. Silakan gitu kan udah ya warga rebutan 171 gitu kan ya berarti ya jadi sudah bisa diinformasikan oleh mereka. Silakan Bu kalau di stop silakan diberesin supaya apa supaya pada saat pendaftaran ini sudah tidak ada masalah. Selanjutnya surat keterangan belum pernah menjabat selama 3 tahun. Kebetulan 3 periode 3 tahun 3 masa jabatan ya itu silakan ada surat keterangan persetujuan dari atasan bagi PNS, bagi TNI, bagi Polri kalau boleh batas mana boleh PNS boleh bahkan Pak Umum sendiri juga
boleh sama. Nah, saatnya partai ujian ini bermasalah. Oh, harus ada prioritas Anda. Berani kader boleh. Jadi Pak ujian ini cuti nanti. Cuti Jen, nanti kita. CRT pelaksanaan tugas akan ditegak oleh salah satu Bapak Desa yang kakak. Ada yang lain. Kita. Jadi dalam kegiatan itu terus juga ekstra dengan pelantikan. Kita. Kapan tidak dibandingkan sampai. Masuk dengan masyarakat yang sudah punya PJ bagus, masyarakat bisa calon, itu kan boleh. TNI boleh, Polri juga boleh, masyarakat desa juga boleh. Surat keterangan sehat dari dokter ya, itu jelas. Surat hasil swab test dari Anjing. Hari yang dapat iya. Sogok cungur deh. Kopi dokter dari Bismas. Boleh. Surat keterangan bebas narkoba juga di sini ada di dulu di rumah sakit karena labunya ada di rumah sakit. Apakah sekarang juga bisa di Sogok cungur deh. Boleh. di dalam lengkap habis surat barinya banyak teman bayar dalam utang ya kayak aku bayar surat pernyataan bersedia disalurkan menjadi buku ada surat pernyataan mendukung visi ibu terpilih dari siapapun yang jadi calon pemilih mendukung visi yang ada di buku yang terpilih. Surat pernyataan tidak akan mengangkat atau membersihkan pamor desa selama 3 bulan terhitung sejak dilantik. Jadi Pak Bu ini tidak boleh membersihkan pamor selama 3 bulan setelah dilantik. Oleh karena itu saya mengajak kepada pamor desa, BPD, panitia, RT harus bersikap netral supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, misalkan saya jadi kubu, bukan mau bahkan bahkan apa namanya sekali atau berharap mari kata ini baru mohon netral supaya apa siapapun yang jadi itu harus dilihat kita dan kita bisa dipakai oleh siapapun karena profesi dan kebiasaan kita jadi harus betul netral. Yang selanjutnya surat pernyataan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa akhir masa jabatan bagi ibu masa jabatan 2012-2021 dan salah satu usulnya ada dan visi bakal calon ibu disampaikan tadi aktifnya tidak perlu waktu berorasi isinya karena pandemi dan karena sesuatu hal maka visi-visinya disampaikan dengan visi yang disampaikan oleh media sosial dan Bapak sekalian, tadi saya melihat apa saja sedikit supaya segera melakukan kegiatan terutama panitia nanti ya tanya jawabnya bisa dilakukan dulu saja juga dipersiapkan tanya jawabnya di panitia kabupaten termasuk di panitia. Ada pun kalau ada apa-apa bisa kontak saya, tugas saya seperti saya ya kontak apa gitu kan. Ya bukan kontaknya lagi dulu misalnya dikatakan yang mau makhluk apa dulu yang jadi silakan diinventaris pertanyaannya di tingkat kabupaten sebentar lagi tanggal 10 sampai tanggal 18 sosialisasi regulasi pemilihan guru ya oleh panitia kabupaten. Sosialisasi regulasi pemilihan guru kepada unsur kecamatan itu saya juga katakan 3 orang panitia pemilihan guru. Jadi yang tadi saya sampaikan kedua tertarik bersama dengan kita melakukan sosialisasi di kabupaten. Nah pertanyaannya kita tampung saja ke sana ya karena malam ini juga kita salah saya beberapa kali datang di sini jadi barangkali ada hal lain tidak boleh berjalan gitu ya supaya cepat karena pandemi corona ini pertama rapat itu harus dibatasi dengan jaga jarak dan waktu tidak terlalu lama ya supaya tidak terhindar dari virus corona. Yang kedua dari mulai tanggal 19 sampai tanggal 23 selama 3 hari membuatkan rencana anggaran biaya pemilihan guru oleh panitia pemilihan guru. Jadi membuat rencana anggaran, pengarahan camat,
panitia pemilanggung mengajukan rencana agar dia pemilanggung kepada bupati Maluku selama 3 hari. Jadi sekarang mulai dari keren-keren begitu tanggal 19 1/23 nih Pak Camat saya ajukan anggaran saya yang saya teliti gitu kan teliti barangkali juga dari teman-teman dari desa yang lain tidak jauh berbeda gitu kan yang misalnya itu sudah ada rekenan misalnya rekenan yang apa sih tak apa yang namanya malu bertanya sejak bicara yang sampai kita benar-benar desa akhirnya tuh bajingan ini lain termasuk saya kalau saya dapat informasi dari kecamatan lain akan saya share ke desa coba tidak dilihat ya maksudnya paling perbedaan antara suaranya saja dengan kebutuhan hampir sama itu kan kita dalam satu ya bisa balikan masukannya ini rangkaian-rangkaiannya pengajuan jaga termasuk tadi saya menyampaikan pengumuman dan pendaftaran calon ini 9 hari dari tanggal 2 sampai 16 jadi hari kerja Pak Mitunya kalau Sabtu itu libur tapi panitia bisa kerja tapi kalau menentukan hari itu hari kerja itu Senin Selasa Rabu Jumat itu hari kerja artinya pada saat itu mangsa penentuan jangan kena hari Sabtu dan Minggu karena di sini hari benar tanggal 2 sampai tanggal 16 nya 9 hari karena Sabtu itu dari panitia itu dan jadi kita masih pada waktu apa namanya kegiatan pencoblosannya tanggal 27 dan dulu saya sampaikan 14 dan 28 April 5 Mei tanggal dekat sampai alhamdulillah jadi itu teman-teman yang menghormati nanti Pak saya yang lain berkaitan dengan pandemi corona. Ya, karena pada saat pemilihan sesuai dengan Permendagri nomor 72 ada kerumunan. Ini Bapak sekali panitia buat aktif yang betul. Misalkan pada saat kemudian dilakukan oleh 5 orang anggota saja, istrinya, pendukungnya dan sebagainya itu dibuat aktifnya diikuti. Begitu juga dari kampanye, begitu juga dengan hitungan suara dan sebagainya. Pandemi corona, Bapak sekalian sesuai dengan surat gubernur dan bupati edaran sampai tanggal 8 ini masih ada edaran dari bupati tentang perpanjangan ketentuan sosial berskala besar profesional. Jadi kita di Jawa Barat ini di Indonesia ini Jawa Barat itu satu penularan COVID-nya Pak. Ini kan bukan rencana Pak Kapolsek, bahkan Pak Masyarakat terus pada kami harus kita bergerak berbagai macam risiko. Artinya sanksinya ini masih sanksi sosial. Kemarin ada buka-bukaan dulu bolong, akan memakai masker dan buka-bukaan. Ada juga mengambil sampah, ada juga Pancasila dan lain sebagainya. Itu memberikan jerak. Ini belum sampai kepada tindakan sanksi. Saya pengen tindakan sanksi yang tegas. Kalau tidak pakai helm itu dibilang dengan bilang sekian. Itu yang lainnya masyarakat kemana-mana nggak bawa masker. Lupa lah, 5 kali lupa lah, 2 kali ya lupa lah. Terus itu masyarakat kita. Ya mudah-mudahan segera menjadi meningkat. Ya, sesuai dengan surat bahwa nomor 18 bahwa perpanjangan ini menyangkut dalam kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat salah satunya adalah hiburan. Saya sampaikan bahwa kegiatan masyarakat tanah, sunatan, di desa hutan dan tidak jaga bermasyarakat. 5M sekarang bupati lagi. Jadi ini yang pertama memakai masker kita berada di rumah. Yang kedua mencuci tangan bolak-balik ketemu saya sering aman dan sebagainya. Tentu saya bawa corona atau bapak saya bawa corona segera cuci tangan supaya biasanya pusat buka kitanya yang dapat tisu dan mulut. Jadi corona bisa masuk. Jadi segera cuci tangan setelah kegiatan cuci tangan. Karena cuci tangan salah aktif yang ketiga jaga jarak. Ya, jaga jarak itu bisa menjadi pusat kami. Juga jaga jarak ada wahid, juga jaga jarak. Kalau istilah jaga jaraknya menghindari kerumunan. Ya, kalau misalnya
dalam usaha kita sendiri kita mulai memindahkan penggunaan dan penggunaannya mobilitas mobilitas jalan-jalan yang dari satu ke bis maksudnya kita kurangi lah dalam hal ini kita bawa corona masuk ke dan dari sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan di beberapa dari lapangan dari pihak kita yang mewakili silakan. Yang penting adalah teman-teman yang bisa dikasih dan siap melaksanakan mudah-mudahan amanah bapak-bapak sekalian. Bisa berawal kedua, kalau ini sudah terbukti orang-orang yang terbaik di desa Unsang untuk membuat amanah pemilihan umum. Tolong bapak-bapak sekalian mengabdi kepada negara, mengabdi kepada pemerintah, mengabdi kepada desa. Salah satu bapak-bapak sekalian sudah dipilih oleh BPD menjadi panitia betul-betul dipegang tanggung jawab dan betul-betul diseriuskan supaya apa yang disediakan untuk menjaga wajah siapa yang berusaha selesai tidak baik. Tapi kalau sudah laporan kalian laporan mengabaikan bapak masa waktu kapan contoh pelanggan itu apa yang tak boleh ada sama karena sama harus besar menjadi apa seperti kita ada di sini nama-namanya itu guru ini harus bisa menangkap mas apalagi bawah saya juga masih ada bawah itu yang tahu segera walaupun bukan hak kita berbeda itu memberi masukan minimal siap amal kemudian sampai mereka itu kan pada orang baik itu kalau kelihatannya kayak Indonesia harus sekarang itu kan memberi masukan bukan memberi terima tapi juga memberikan masukan bisa percaya bisa. Dan sekali lagi selamat sukses mudah-mudahan pemilihan umum di desa. Amin. Terima kasih. Saya Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.